warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya sudah dapat berdiri di hadapan Bapak Guru yang hebat hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak terlebih dahulu kepada kepala sekolah yang sudah memberikan ruang dan waktunya untuk kami hari ini untuk dapat memberikan diseminasi budaya positif. Bersama saya calon guru penggerak Nina Angelina, CGP Angkatan 11 SMP Negeri 25 Kabupaten Pidi Provinsi Aceh. Terima kasih banyak, tepuk tangan semuanya. Sebelumnya tak lupa kita puji panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan hari ini, dan semoga kita semua menjadi guru-guru yang bisa meneladani murid-murid nantinya. Sedikit saya paparkan. Tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian, pendidikan yang mengamba pada murid yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Dan yang satu lagi, guru ibarat petani. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya benih tersebut dengan merawatnya. Itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan penyebaran tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, kritis, memiliki rasa hormat, dan saling menghargai, penuh tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian, konsep dari inti budaya positif di sini yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangannya, sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini Bapak Ibu ada berapa profil pelajar Pancasilanya? Ya, yang pertama beriman dan bertakwa. Yang kedua berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, kemudian disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Dan yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal,
dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya ibu-ibu. Nilai-nilai kebajikan di situ ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian, keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik bagi dirinya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kesenangan atau penguasaan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar pada kita manusia. Nah, kemudian di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada motivasi dari ekstrinsik, kemudian motivasi dari intrinsik. Yang pertama, ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, ada motivasi untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Nah, ini adalah posisi kontrol kita seorang guru yang tanpa kita sadari kita sudah melakukannya di sekolah. Nah, yang pertama di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada posisi kontrol sebagai penghukum, ada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian ada posisi kontrol sebagai pemantau, kemudian ada posisi kontrol sebagai teman, dan yang terakhir ada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di antara kelima ini, Bapak Ibu, saya mau tanya, kira-kira kita sekarang sudah berada di posisi mana terhadap anak-anak yang sudah kita lakukan sehari-hari di sekolah? Manajer? Ya, yang jujur. Yang sehari-hari yang sudah kita hadapi anak-anak di sekolah, ya Bapak Ibu, manajer. Iya, penghukum, pembuat rasa bersalah, sama pemantau. Ya, ini contohnya ya Bapak Ibu. Atau dari Bapak Ibu bisa memberikan contohnya seperti apa? Misalnya contoh dari posisi penghukum seperti apa? Contoh dari pembuat rasa bersalah seperti apa, dan contoh dari pemantau seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Penghukum misalnya yang terlambat disalahkan, kenapa enggak datang cepat, dan kita kasih hukuman dia mungkin kutip sampah dan lain-lain. Ya, tepuk tangan. Benar sekali. Jadi ini tanpa kita sadari kita terkadang sudah melakukan posisi yang diantara salah satu ini. Ya Bapak Ibu, bahkan ada juga yang sudah kita melakukan posisi sebagai manajer. Nah, contohnya seperti ini, ketika misalnya anak-anak terlambat, misalnya kita pikir anak-anak terlambat datangnya, kita tanpa menanyakan kepada anak-anak langsung ini kenapa ada terlambat? Pasti kayak gini. Padahal itu tidak baik. Kita harus menanyakan terlebih dahulu kenapa terlambat. Mungkin dia terlambat ada sesuatu hal di rumahnya sehingga dia tidak dapat datang cepat ke sekolah. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah seperti itu juga. Bagaimana pembuat rasa bersalah?
Dengan kata-kata, dengan ucapan kita pada saat kita menanyakan kepada mereka, dia merasa bersalah sekali seperti itu. Nah, itu tidak bagus juga ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga dengan posisi teman, manajer. Nah, sekarang kita lihat bagaimana yang dikatakan posisi teman dan manajer dan lain sebagainya. Silakan Bu. Ya. Ini adalah contoh penerapan dengan 5 posisi kontrol guru ya. Ini tadi contohnya kasus siswa tidak memakai atribut dengan lengkap saat upacara bendera. Ya, ini misalnya posisi pada penghukum. Kita apa memberikan hukuman hormat pada tiang bendera selama 1 jam. Itu adalah posisi penghukum yang sudah kita lakukan terhadap siswa tersebut. Nah, kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, pembuat rasa bersalah. Bagaimana? Beberapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu. Itu bahasanya. Bahasa dari pertanyaan yang kita ucapkan kepada anak tersebut. Nah, beberapa kali bapak dan ibu harus memberitahukan kamu. Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Itu adalah kata-kata yang membuat anak merasa bersalah. Ya, kemudian kasus selanjutnya. Ini adalah posisi teman. Bagaimana posisi teman yang kita lihat? Nah, ayo dong ikut aturan di sekolah. Tolong bantu ibu, bapak, ya. Sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini ya. Kan terkadang kita ada juga dengan mengucapkan hal yang sama kepada siswa. Jadi saya rasa kita sudah melakukan salah satu posisi yang ada di penerapan 5 posisi kontrol. Nah, selanjutnya posisi pemantau. Bagaimana dikatakan posisi pemantau? Ya, posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara kamu beli atributnya. Beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ada nggak kita lakukan seperti itu? Ada ya, ada. Jadi terkadang tanpa kita sadar kita sudah melakukan hal-hal yang dapat membuat anak-anak merasa bersalah dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat yang kelima, posisi manajer. Nah, di sini posisi manajer dengan kasus yang sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Bagaimana? Kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya dulu sama anak-anaknya. Kemudian dia tanpa menyadari nanti dia akan menjawab sendirinya. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Jadi di antara kelima ini yang bagus kita lakukan, kita seorang guru adalah posisi manajer. Nah, Bapak Ibu, sekarang ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, silakan Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, untuk keyakinan kelas seperti yang saya pahami, yaitu keyakinan yang dibuat oleh guru bersama siswa dan itu disepakati bersama. Kemudian kalau peraturan kelas, yaitu peraturan yang dibuat oleh sepihak dan mau tidak mau baik siswa maupun guru harus mentaati peraturan tersebut tanpa memikirkan konsekuensi ataupun hal-hal yang lain. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, betul sekali. Kalau keyakinan kelas itu Bapak Ibu, kita melibatkan interaksi guru dan siswa. Jadi antara guru dan siswa membuat keyakinan kelas seperti apa yang kita inginkan di kelas kita tersebut. Kalau peraturan itu hanya sepihak saja tanpa melibatkan siswanya, seperti itu. Di sini ada pembentukan, bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Itu ada bersifat abstrak.
sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga atau warga sekolah kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi kalau kita ingin membuat, sekilas saya paparkan, kalau kita ingin membuat keyakinan kelas di dalam kelas kita itu, kita paparkan dulu ini bagaimana ingin kita buat kelasnya seperti apa. Jadi kemudian nanti baru anak-anak menuliskan keyakinannya. Ya, keyakinan itu kan tanpa paksaan. Keyakinan itu datang dari dirinya. Ya, jadi mereka sendiri yang ingin membuat kelasnya seperti apa. Nah, nanti tuliskan di situ. Nah, setelah ditulis kita tempelkan. Nanti kita pilih-pilih lagi mana bahasa yang bisa kita buat untuk keyakinan kelas. Karena kalau untuk keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata jangan dan tidak. Contohnya menjaga kebersihan, disiplin waktu, nah seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke segitiga restitusi. Ya, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di situ yang pertama ada menstabilkan identitas. Itu tahap pertama. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah satu kasus yang kemarin terjadi di kelas saya mengajar. Siswa tersebut dia terlambat datang sekolah, terlambat masuk kelas. Jadi yang perlu kita lakukan, yang pertama tadi, masih ingat Bapak Ibu yang pertama apa yang kita lakukan? Bapak Ibu, stabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan dulu, kamu pasti tahu alasannya mengapa telah terlambat. Seperti itu, bukan langsung kita mengejat, bukan langsung kita menanya, ini terlambat kayak gini-gini, kenapa terlambat? Nah, mungkin sesuatu hal yang ada pada anak kita tidak tahu dia kenapa dia bisa terlambat. Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita bertanya-tanya tadi, udah 2 fase yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Contohnya seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Nah, ini adalah rekaman video dari praktek segitiga restitusi Bapak Ibu. Oke, itu. Nah, itu adalah mana ya? Saya. Itu adalah video praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kemarin, Bapak Ibu. Saya menanyakan siswa tersebut kenapa terlambat. Dengan sendirinya dia menjawab perlahan-lahan. Aja Bu. Ya. Kemudian ini tanggapannya setelah kita melakukan sesi wawancara, dia menanggapi apa hasil dari wawancara yang sudah kita lakukan. Dengar ya? Udah Bapak Ibu? Di sini Bapak Ibu, sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya? Ada contoh video siswa terlambat sampai kemudian apa ada? Ada ya, cuma nggak kita lampirkan di sini Pak. Jadi kita harus melakukannya itu jangan langsung mengejar anak-anak.
tapi dengan menanyakan baik-baik. Itu tujuan dari kita seorang guru. Jadi terkadang kita kan nggak tahu posisi anak-anak dia kenapa terlambat, kenapa sakit dan lain sebagainya. Itu misalnya kasusnya terlambat. Nah, macam-macam kasusnya kan. Jadi kita ya. Ada lagi yang mau berikan tanggapan? Sedikit ini saya tanya, permasalahannya bagi anak yang terlambat. Kita sudah bertanya standar yang kita inginkan tanpa memberikan tekanan pada saat bertanya. Tapi apakah denda, misalnya memilih sampah, membuang sampah, itu tidak boleh? Ya, biasanya itu sanksi ya, hukuman ya. Nah, itu konsekuensinya. Itu kalau di peraturan Pak, itu di peraturan sekolah ya. Kalau misalnya untuk di keyakinan kelas itu tidak ada hukuman atau konsekuensinya seperti itu Pak. Ini yang Bapak tanya yang peraturan sekolah. Peraturan sekolah, perjanjian dalam kelas juga sama. Boleh. Kita dulu ada pengalaman saya, kawan saya kita juga di sini sudah buat perjanjian kelas, tapi pada kenyataannya mereka janji sendiri, mereka langgar sendiri, yang kena beliau. Sehingga beliau lepas tangan, ya udah kayak mau buat apa terserah. Makanya saya tanya, apakah apabila sudah kita tanyakan secara baik-baik tanpa tekanan, dia melanggar sendiri, kita kasih misalnya sudah pilih sampah sebentar, karena ruangan motor, seperti Bapak ngomong tadi, kita suruh, apakah itu nggak boleh? Itu yang saya tanya. Ya. Ada yang bisa menjawab? Baik, untuk pertanyaan yang dilemparkan oleh Bapak Anto, saya mencoba menjawab, nanti bisa ditambahkan oleh kawan-kawan. Terima kasih sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan yang Bapak, apakah boleh kita meminta mereka untuk membersihkan membersihkan ruangan Pak ya? Terserah, mau ruangan, mau ini. Apapun itu, apa itu termasuk hukuman Pak ya? Iya, betul. Nah, kalau di sini, kalau di posisi manajer tadi, kita sudah tahu ya, kalau setiap anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, selama itu tidak masuk ke dalam seperti kasus ya, berkasus seperti kasus di kewarganegaraan kayak membunuh, mengapa lagi itu, pokoknya yang istilah yang asusila yang di luar, seperti di luar sekolah, membunuh, narkoba atau apapun itu boleh ya, boleh kita memberikan konsekuensi kepada anak. Dan yang Bapak maksud tadi itu bukan sebuah hukuman, karena kita sudah memberitahu sebelumnya kepada si anak kalau dia melakukan kesalahan dan ada konsekuensinya dan dia bersedia memperbaiki kesalahannya itu. Nah, misalkan kita sudah memberitahukan beberapa kali dan dia masih tetap melakukan kesalahan yang sama, kita tetap memperingatinya. Nah, itu yang dinamakan dengan anak-anak. Nah, anak-anak itu selalu berbuat salah dan selalu berbuat salah. Nah, di sini posisi kita sebagai manajer adalah mengingatkan kesalahan yang dia lakukan, dan kita selalu menanyakan akan keyakinan. Oleh karena itu, kita ini sebagai guru sebelum memberikan hukuman atau apapun, dianjurkan waktu awal masuk sekolah atau awal masuk pelajaran di kelas, kita membuat keyakinan, dan keyakinan itu kita sepakatin bersama. Jadi di saat dia melakukan pelanggaran ataupun kesalahan, kita bisa mengungkit hal itu lagi. Kita bisa menanyakan ke dia, kamu ingat nggak dengan kesepakatan yang sudah kita buat? Kamu ingat nggak dengan keyakinan yang sudah kita buat? Nah, kalau misalkan dia lupa, kita kasih tahu lagi, kita tunjukkan lagi, ini dia keyakinan kita, yang sudah kita buat. Kalau misalkan dia tahu dan dia melakukan itu juga, kita bilang lagi ke dia, berarti kamu sudah melakukan pelanggaran dan kamu perlu mencari solusi. Nah, kira-kira untuk kamu ke depannya nggak bisa lagi, nggak bisa salah lagi, bagaimana solusinya? Kita tanyakan ke dia, apakah dia punya solusi? Bisa jadi dia punya solusi sendiri, karena dia tahu dia buat salah. Pasti kita yakin pasti dia punya solusi, walaupun dia hari ini bilang, iya Pak, saya akan ini, besok nggak ulang lagi. Namanya itulah anak-anak. Ya Pak ya. Terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan. Ketika tadi kesadaran kelas,
Pak. Keyakinan kelas kita buat makna seperti Ibu Nina bilang tadi, kita sepakati antara anak-anak dan kita. Dia melanggar juga, bukan artinya kalau sudah disukati nggak melanggar, tapi dia sadar yang dia langgar itu dia. Lagi urung pohdro nah, yang hake jidro di. Ya, jadi ketika seperti itu kita jangan sampai juga seperti Bu Nurul bilang, kamu kan tahu ini, tahu kalian yang buat. Itu udah masuk ke dalam menyalahkan, membuat anak bersalah. Bukan itu. Cuman kita mengingatkan, bukan bukan mendesak dia. Ini kan udah kali buat, ya kan? Bukan gitu. Tapi dengan bahasa lain, kita udah buat ini. Misalnya dilarang buang sampah di lantai. Ternyata hari ini kita udah buang. Jadi gimana nih? Kita lanjut buang atau besok nggak buang lagi? Pasti nggak buang lagi lah. Begitu menurut saya. Ada yang lain Bapak Ibu? Atau Bapak Anto sudah bisa memahami? Kalau memang itu bahasanya, hari ini saya yang buang, Ibu mengingatkan saya, besok beliau ini yang buang. Akhirnya kembali kenal lagi, itu lagi. Ya, Nah, yang saya maksud tadi, apakah tidak boleh kita memberikan suatu, maksudnya kalimat yang Pak bilang, kamu tidak ingat, karena itu bahasanya kan agak kasar. Bahasa kasar yang seperti itu yang jangan kita sampaikan. Apakah kalimat-kalimat itu tidak boleh kita sedikit? Nah, itu yang maksud saya. Itulah Bapak. Jadi kan disitulah bahasa itu kan 5 posisi kontrol kita, mungkin salah satunya bahkan kelima-limanya sudah kita lakukan dulunya, cuma kita tidak tahu aja kita di posisi mana kemarin, seperti itu kan Bapak Ibu. Nah, saya rasa bahasa kita yang perlu kita haluskan sedikit tuh anak-anak, karena anak-anak itu kalau kita berbahasa kasar, dia bukannya mendengar, tapi dia malah memberontak, pala, kesal dan lain sebagainya. Nah, di sini tadi yang seperti Bapak Ibu lihat, di situ ada segitiga restitusi ya. Jadi kita melakukannya dengan tahap segitiga restitusi tersebut, Bapak. Insya Allah lambat laun, tanpa kita sadari, tanpa kita apa-apapun, anak-anak dengan sendirinya dia bercerita dengan kita, tanpa ada paksaan. Nah, seperti itu, Bapak. Nah, yang kita lakukan ini, Bapak Ibu, tidak salah semuanya, cuma kita tidak tahu aja alur-alurnya, ya. Alhamdulillah kami di Guru Penggerak sudah mempelajari modul 1.4 ini mengenai budaya positif. Nah, jadi tujuan saya memberikan penyebaran hari ini apa yang sudah kami pelajari dan apa yang kami sudah terapkan sedikitnya di kelas dan di sekolah, agar Bapak Ibu nanti sedikit demi sedikit juga bisa melakukan hal yang sama untuk sekolah kita agar disiplin positif, agar berbudaya positif seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak langsung ya, tapi sedikit bertahap-tahap seperti itu. Ada lagi yang menanggapi atau bisa merefleksi sedikit? Tanya lagi, refleksi aja ya. Dan bisa memberikan umpan balik untuk di bisnis. Oh Bapak, umpan balik. Terima kasih. Sebenarnya sebelum saya memberikan refleksi atau kesimpulan dari apa yang sudah kami dengar, ada satu pertanyaan lagi yang memang ingin kami ketahui. Dari apa yang sudah disampaikan tadi, otomatis Ibu sudah menerapkan di dalam kelas di mana kelas Ibu mengajar. Sejauh mana efektifnya apa yang sudah Ibu paparkan kepada kami hari ini dalam praktek di kelas? Itu sebenarnya yang ingin kami ketahui dan itu bisa dijawab nanti. Untuk masukan dari apa yang sudah Ibu sampaikan, segi materinya memang sudah luar biasa dan kami akui
banyak hal yang menjadi semacam pencerahan bagi kami, karena berhadapan dengan siswa atau peserta didik yang begitu banyak, otomatis kita akan mengeluarkan atau menggunakan bahasa yang memang kadang-kadang tidak seharusnya. Namun apa yang kita lakukan, dan semua Bapak Ibu mungkin seperti Pak Anto bilang tadi, kata-kata itu secara otomatis pasti akan keluar, pasti. Karena anak-anak, kalau kita melakukan kegiatan dan membiarkan hal itu seperti keinginan anak-anak, memang itu salah satu tuntutan dari dalam kurikulum mereka. Kemudian dalam prakteknya itu terkendala dengan hal-hal yang seperti sudah kita hadapi bersama. Salah satu jalan terbaik dari apa yang sudah disampaikan ini, maka kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Kita harus mampu mendinginkan satu di antara dua. Artinya, di saat kita berhadapan dengan siswa-siswa yang memang mempunyai tingkah berbagai macam, hati kita panas, kita harus mampu mendinginkan kepala. Tapi di saat kepala panas, harus mampu mendinginkan hati. Itu mungkin yang mampu saya sampaikan. Untuk itu mohon solusi terbaik dari Ibu, mungkin ke depannya kita akan sama-sama memperbaiki dan merefleksikan diri kita agar apa yang diharapkan di dalam kurikulum mereka ini dapat kita laksanakan bersama-sama. Terima kasih. Nah, tepuk tangan buat kepala sekolah kita. Luar biasa. Apresiasi sekali. Ya, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Apa dampak yang saya sudah lakukan, saya sudah terapkan di budaya positif ini? Saya melakukan hal-hal yang kemarin saya lakukan di kelas saya, itu membuat keyakinan kelas. Saya libatkan saya dan siswa. Nah, saya lihat di situ kolaborasi saya dan siswa sangat luar biasa. Ketika kita berteman, kita kolaborasi, kita ajak, kita ngomong seperti biasa, seperti teman kepada mereka. Ternyata dampaknya itu saya dan siswa tersebut dekat, dan bahkan mereka berani mengutarakan yang tidak diutarakan kepada orang lain, dia utarakan kepada saya. Selama saya melakukan ini, saya sudah ada dampak positifnya bagi saya. Nah, kemarin saya lihat pun waktu saya membuat keyakinan di kelas, saya paparkan itu apa keyakinan kelas, bagaimana keyakinan kelas, apa konsekuensinya dan lain sebagainya. Anak-anak penuh semangat sekali. Jadi saya di sini setelah mempelajari modul ini, saya banyak sekali mendapatkan dampak positif. Bagaimana cara kita mengontrol emosi kita, bagaimana cara kita memperlakukan siswa kita yang seharusnya, ya kan Ibu, Bapak Ibu. Karena ini kan posisinya kan masih anak-anak. Kalau kita keras, dia tambah keras kayak Bapak bilang tadi, seperti itu. Nah, kemarin pas kejadiannya pas kali Bapak Ibu, saya lagi mengajar. Saya lagi mengajar di kelas, tiba-tiba ada salah seorang siswa saya, dia terlambat ke sekolah. Nah, saya tidak tanyakan langsung kenapa terlambat. Saya persilahkan dia duduk dan lain sebagainya. Kemudian di sela sesi pembelajaran, saya panggil dia. Saya melakukan segitiga restitusi yang sudah saya pelajari di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Nah, saya lakukan itu, alhamdulillah dapat Bapak Ibu dengan tahap-tahapnya. Yang tadi Bapak Ibu mungkin sudah Bapak Ibu lihat, masih ingat? Coba Bapak Ibu ulang kembali, masih ingat yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan pihak kelas. Itu yang saya lakukan kemarin. Karena kenapa? Karena waktu pada saat keyakinan kelasnya, di situ mereka ada membuat, ada mencantumkan. Jadi pas saya tanya keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, dia dengan sendirinya sadar bahwa dia sudah melakukan disiplin waktu.
Seperti itu. Saya tanya, kamu kenapa terlambat? Alasan kamu apa terlambat? Dia jawab sendiri, saya main game malam, sehingga saya larut malam tidur, sehingga paginya saya terlambat bangun, datangnya terlambat, dan seperti itu. Tanpa disadari mengalir aja dia jawabnya, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi Bapak Ibu masih semangat? Semangat ya. Coba kita buat ya sekali. Boleh Bapak Ibu? Ya, saya bilang SMP Negeri 2 ada 5. Semangat. Semangat ya Bapak Ibu jawabnya. Ya, 1, 2, 3. SMP Negeri 2 ada 5. Semangat. 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 Mudah-mudahan kita dapat menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi sekolah impian buat anak-anak, bukan sekolah yang menakutkan. Ya Bapak Ibu, jadi ini penutup dari saya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, kemudian yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu seperti standar nasional pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sebarkan hari ini bisa kita terapkan di sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi sekolah impian, menjadi sekolah yang menyenangkan, menjadi sekolah yang bisa dijadikan contoh bagi sekolah-sekolah lainnya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak sekolah kita, Bapak Muhammad Najib, yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Terima kasih banyak kepada wakil kepala sekolah. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru yang sudah hadir hari ini untuk mendengarkan diseminasi saya untuk kegiatan pembuatan aksi nyata saya di modul 1.4. Terima kasih banyak saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Baiklah, alhamdulillah. Jadi sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas kita untuk menjaga keyakinan kelas supaya pembelajaran di dalam lokal kita nyaman, tentram, dan menjadi kelas impian. Boleh ya? Boleh. Jadi Ibu mau tanya terlebih dahulu, ada yang tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Atau pernah dengar-dengar dari teman-teman? Keyakinan kelas adalah seberangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama guru dan siswa untuk memandu interaksi di dalam kelas. Iya. Ada dengar semuanya? Ada. Coba diulang. Keyakinan kelas adalah Iya, jadi untuk memandu interaksi antara guru dan siswa untuk membudayakan budaya positif di dalam kelas. Contohnya seperti menjaga kebersihan, disiplin waktu, saling menghormati, saling menghargai. Itu adalah contoh dari keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan sekolah, ada yang tahu seperti apa? Tidak boleh memakai baju yang tidak Ya, apa? Iya, tidak boleh memakai seragam pada hari yang bukan ditentukan. Misalnya, tidak boleh tidak memakai atribut ke sekolah. Kemudian tidak boleh tidak memakai sepatu di sekolah. Itu adalah kata-kata dari peraturan sekolah. Nah,
berpotensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Bagus sekali, tepuk tangan. Nah, sekarang keyakinan kelas ini nanti kita pilih lagi mana menjadi keyakinan kelas yang kita inginkan di kelas 7A ini. Jadi mungkin ada nanti keyakinan kelas sini yang sama-sama bahasanya ya. Siapa satu orang mau ke depan membacakan? Silahkan, Bunda. Menjaga kemudian saling menghormati dan menghargai sesama teman, mendengar penjelasan buku, saling mengkaji dan menghargai, menjaga keamanan kelas, doa sambil belajar dan sesudah belajar, mendengarkan penjelasan guru, bertanggung jawab, empati terhadap teman sekelas, mendengar penjelasan guru, bertanggung jawab, jaga kebersihan dan juga kesehatan. Empati terhadap teman sekelas, berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar, menjaga keamanan kelas, menghargai satu sama lain, menerima pelajaran guru dan menjaga kebersihan, saling mengerti sesama teman, menjaga keamanan, mendengar penjelasan guru, empati terhadap sesama teman. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Nah, ini jadi tadi di sini ada keyakinan kelas yang sudah kalian buat dengan sama keyakinan kelasnya ya, bahasanya sama. Sekarang kita pilih-pilih dulu, kita pilih-pilih lagi mana keyakinan kelas yang nanti bisa kita tempelkan untuk kelas 1A atau 7A. Siapa mau ke depan 2 orang untuk memilih? Siapa mau ke depan untuk memilih? Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Jadi sekarang kalian sudah mempunyai keyakinan kelas yang tadi sudah kita tulis di sini. Itu ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keyakinan kelas
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Baiklah, ini keyakinan kelas yang sudah kalian buat bersama. Siapa mau ke depan untuk membacakan keyakinan kelas yang sudah kalian buat tadi? Silakan.
Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita.